Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, Tulus. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang sebenarnya ada kaitannya dengan algoritma. Jadi algoritma struktur data. Jadi kali ini yang kita bahas di sini yang pertama materinya itu adalah ini lengkap semua nanti akan dengan PDF. Oke, ini buku referensi bisa lihat ya. Eh, yang baik, eh, struktur. Jadi kita harus paham dulu apa itu struktur ya. Ilmu struktur data sangat berperan dalam bidang komputer, di mana persoalan data yang dilibatkan dalam kehidupan nyata dapat diterjemahkan menjadi data dalam. Dengan demikian, ya, komputer dapat mengolah, memanipulasi ataupun melaksanakan operasi terhadap data tersebut. Perlu digarisbawahi bahwasanya struktur dapat diartikan sebagai suatu susunan, bentuk, pola atau bangunan konstruksi. Jadi kita harus paham. Sehingga kata struktur juga sering digunakan misalnya struktur organisasi yang menjelaskan susunan personil dalam sebuah organ. Itu dia pembahasan masalah. Sedangkan data, kata data itu diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu data, yang berarti fakta. Jadi strukturnya harus jelas. Hasil pengukuran atau statistik untuk digunakan sebagai dasar perhitungan atau untuk disajikan sebagai. Poin kedua adalah makna kata data bagi manusia adalah sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia dari rangsangan-rangsangan. Poin ketiga, sementara untuk komputer adalah segala sesuatu yang bisa dikodekan atau disimbolkan atau dilambangkan dengan kode-kode, simbol ataupun lambang yang telah disiapkan. Supaya lebih menarik, supaya lebih nyambung apa yang kita bahas pada hari ini, kita lanjut. Informasi. Berbicara mengenai data di komputer tidak terlepas dengan istilah informasi. Bagi komputer, informasi dan data tidak ada bedanya, di mana data dan informasi dianggap sama. Namun, bagi manusia bahwa data dan informasi adalah hal yang berbeda, di mana informasi adalah satu fakta yang memiliki nilai atau arti bagi seseorang, namun ada kalanya bahwa informasi menjadi data bagi orang. Karena data juga dapat dikatakan input. Ini adalah input, proses, output. Jadi kalimat informasi, kalimat data itu harus bisa kita bedakan. Next. Jadi makna struktur data pada rupa ini yaitu adalah jika kata struktur data digabung dengan bermakna suatu susunan simbol-simbol yang diorganisasikan dan dioperasikan sesuai dengan definisi yang diberikan pada dalam diriku. Jika dikaitkan dengan mata kuliah struktur data, maka mata kuliah struktur data mempelajari bagaimana data disusun dalam memori utama komputer. Itu yang akan kita bahas. Jadi kita adik-adik sudah mempersiapkan bahwasanya bagaimana sebenarnya yang akan saya gunakan ini, bagaimana sebenarnya konsep yang akan saya jelaskan nantinya ke depan. Jadi ada masalah, ada algoritma, ada struktur data. Algoritmanya penyelesaian, masalahnya itu strukturnya diselesaikan oleh human dengan menggunakan namanya perangkat. Baik, kita lanjut ke nilai data.
Nilai data suatu yang data dipandang sebagai suatu kesatuan tunggal atau namanya single entity. Itu nilai data. Sedangkan tipe data adalah kombinasi antara himpunan nilai data atau disebut dengan set of value. Yang kedua, himpunan operasi terhadap nilai-nilai data tersebut atau set of operation. Poin ketiga adalah tipe data dapat dikelompokkan menjadi dua kelas. Ada namanya atomik, tipe data atomik, atau tipe data berstruktur. Bagaimanakah konsep sebenarnya antara nilai data, tipe data, dan tipe data dan pengelompokan tipe data tersebut? Kita akan membahasnya selanjutnya. Ini dia data. Kalau tadi itu membahas tentang tipe data atomik, di sini tipe data atomik itu merupakan yaitu sebagai suatu data yang dipandang sebagai suatu kesatuan tunggal, ya. Satu kesatuan tunggal dan tidak dapat dipecahkan lagi. Misalkan apa? Integer, char, boolean, dan lain sebagainya. Sedangkan struktur data tipe data yang nilainya satu dapat dikomposisi menjadi satu atau beberapa tipe berstruktur atau tipe. Poin kedua, menyertakan suatu himpunan, asosiasi, atau relationship antara elemen-elemen. Misalkan apa itu? Tarik, array, rekaman, record, set, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita pahami untuk mengetahui bagaimana sebenarnya urutan, bagaimana sebenarnya tingkatan yang dimiliki dalam satu buah konsep. Di sini bisa dilihat bahwasanya level abstraksi dari tipe data itu adalah tipe data abstrak, tipe data yang ada sebagai hasil imajinasi, kemudian tipe data virtual, di mana tipe data yang ada dalam virtual processor, misalnya dalam bahasa pemrograman, kemudian tipe data fisikal, yaitu tipe data yang secara fisik nyata di dalam main processor, di mana tipe data natif, yaitu tipe data yang tersedia dalam bahasa pemrograman. Ini harus kita pahami, ini harus kita ketahui bahwasanya apa yang menjadi bagian terpenting dalam suatu buah konsep level abstraksi dari tipe data. Tipe data abstrak juga memiliki karakteristik modular, penyembunyian, di mana keuntungannya adalah kebebasan, perlindungan data, integritas, dan penyederhanaan. Kita lanjut kemari. Tadi ini adalah masalah tentang langkah-langkah menerjemahkan tipe data abstrak virtual. Sekarang kita masuk. Ini yang harus dipahami, angka ini. Kebutuhan memori, yaitu besarnya memori untuk tipe data dapat berbeda. Jadi nggak semua sama, semua berbeda. Seperti dalam tabel berikut menggunakan turbo, ini pakai Pascal gitu. Ada namanya tipe data byte, sorting, integer, word, long, integer, real, single, double, extended, count, char, string, type. Jadi beda, nilai-nilainya berbeda, tidak sama. Inilah yang nanti akan kita hitung. Jadi bahan dasar kita menentukan bagaimana sih kebutuhan memori dalam. Baik, kita lihat di sini. Tipe data terstruktur array linear. Ya. Karakteristiknya hubungan antara komponen adalah linear, terdiri dari indeks dan komponen. Hubungan antara indeks dan komponen adalah satu-satu. Kemudian semua komponen mempunyai tipe data yang sama. Kemudian metode akses adalah random. Dan penyimpanan secara fisik dan logika adalah sama. Ingat, ini tipe data terstruktur pada array atau linear. Example. Biar jelas. Oops, sorry.